Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini kita akan membahas buku kelas 9, bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Kita telah sampai di halaman 254 yang akan kita kerjakan yaitu ayo kita tinjau ulang. Diskusikan dengan temanmu masalah berikut ini. Nomor 1, tentukan pasangan segitiga yang sebangun pada gambar di bawah ini. Buktikan. Nomor 2, hitunglah panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Oke, ada 3 gambar yang harus kita kerjakan. Kita selesaikan satu persatu ya. Yang pertama gambar nomor 1. Sudah saya salin ulang. Pada gambar yang pertama ini, nanti akan ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga PST dan segitiga PST dan PRQ ya. PST dan PRQ. Nah, untuk pembuktiannya sebagai berikut ya. Begini pembuktiannya. Besar sudut Q sama dengan besar sudut T. Di sini ya, besar sudut Q sama dengan besar sudut T. Kalau di gambar aslinya begini, karena QR sejajar dengan ST, maka pasti di sini sudut Q sama besarnya dengan sudut T. Kenapa? Karena dua sudut ini adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan besarnya selalu sama. Lalu untuk garis SR ini ya, maka besar sudut R pasti samanya dengan besar sudut S. Jadi caranya begitu, tarik garisnya ini SR, kemudian langsung diikutin aja ini R, ini S gitu ya. Jadi besar sudut R sama dengan besar sudut S. Alasannya juga sama, karena kedua sudut itu adalah sudut berseberangan dalam atau sudut dalam berseberangan. Sama juga ya. Lalu besar sudut P ini pasti sama dengan sudut P yang di sini ya. Kenapa? Alasannya sudut P ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Menulisnya besar sudut P pada segitiga PST, ini PST, sama besarnya dengan sudut P pada segitiga PRQ. Nah, berdasarkan kriteria ini, maka terbukti segitiga PST sebangun dengan segitiga PRQ ya, terbukti. Lalu kita akan menghitung panjang sisi yang belum diketahui. Panjang sisi yang belum diketahui ada dua. Yang pertama kita lengkapi dulu panjang PS, ini adalah 9 cm. Kemudian panjang PR, PR-nya adalah 6. Lalu panjang QR, QR-nya 8. Panjang PQ, PQ-nya adalah 4. Nah, di sini. Dari segitiga ini terlihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian yaitu PS bersesuaian dengan PR. Kita tulis PS bersesuaian dengan PR. Maaf, ini ya. Lalu PT bersesuaian dengan PQ. Dan terakhir ST bersesuaian dengan RQ. Oke, kita lengkapin dulu. PS adalah 9 per PR-nya adalah 6. PT-nya adalah belum tahu ya, tetap PT saja, per PQ-nya adalah 4. Sini sama dengan ST-nya juga belum tahu, tapi RQ-nya diketahui, yaitu 8. Nah, dari yang 9 per 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 atau dibagi 3 ya, menjadi 3 per 2. Agar jelas saya tulis di sebelah sini ya. 9 per 6 kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, 3 per 2 sama dengan PT per 4. Berarti PT sama dengan dikali silang 3 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 3 dikali 4 12. 12 dibagi 2 6. Jadi panjang PT 6 cm. Kemudian lagi dari 9 per 6 ini kita tulis lagi ya, yaitu 3 per 2 setelah disederhanakan. Ini sama dengan ST per 8. Berarti ST sama dengan kita kali silang 3 kali 8 per 2. 3 dikali 8 24, 24 dibagi 2, 12 cm. Nah, sudah ketemu dua sisi yang belum diketahui tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke gambar kedua. Pada gambar kedua ini nanti akan ada 3 segitiga yang sebangun. Segitiga apa saja? Di sini sudah saya gambar ulang.
Nah, ini dia ya, 3 segitiga yang sebangun pada gambar 2, yaitu segitiga CFE yang paling kecil ini, lalu ada segitiga EDB yang ini ya, EDB, yang terakhir segitiga yang paling besar CAB. CAB. Ini ketiganya akan sebangun, pembuktiannya sebagai berikut ya. Kita lihat dulu antara segitiga CFE dengan segitiga EDB. Sudut F di sini pasti akan sama besar dengan sudut D di sini, karena sudut F dengan sudut D itu adalah sudut yang sehadap. Kita tulis besar sudut F akan sama dengan besar sudut D. Alasannya karena sehadap. Lalu kita cari satu lagi di sini ya, besar sudut C pasti sama besarnya dengan sudut E, juga karena sudut yang sehadap. Kita tulis besar sudut C sama dengan besar sudut E. Alasannya juga karena kedua sudut itu adalah sudut yang sehadap. Nah, karena sudah ada dua sudut yang bersesuaian terbukti sama besar, berarti segitiga CFE ini sebangun dengan segitiga EDB ya. Segitiga CFE sebangun dengan segitiga EDB. Kita sudah membuktikan satu. Nah, sekarang kita akan buktikan salah satu dari segitiga ini harus sebangun lagi dengan segitiga yang CAB ini agar terbukti ketiga-tiganya adalah sebangun. Kita buktikan. Nah, lihat di sini untuk sudut A ini ya, pada segitiga CAB pasti akan sama besarnya dengan sudut F pada segitiga CFE karena mereka adalah dua sudut yang sehadap. Kita tulis besar sudut A sama dengan besar sudut F karena sehadap. Kita cari satu lagi, boleh dari sudut ini ya. Yang paling mudah adalah sudut C. Perhatikan sudut C di sini. Besar sudut C pada ACB pasti sama dengan besar sudut C pada FCE karena ini adalah sudut yang berhimpit. Kita tulis besar sudut C pada segitiga CAB ya. CAB ini sama besarnya dengan besar sudut C pada segitiga CFE. Alasannya karena berhimpit. Nah, karena ini sudah terpenuhi ya, dua sudut yang bersesuaian sama besar, berarti segitiga CFE ini sebangun dengan segitiga CAB. Ini ya, segitiga CFE sebangun dengan segitiga CAB. Otomatis juga sebangun dengan segitiga EDB. Sehingga benar terbukti bahwa ketiga segitiga ini adalah sebangun. Oke, selanjutnya kita akan menentukan panjang sisi-sisi yang belum terpenuhi atau belum diketahui. Langkah pertama, agar mudah, kita tulis dulu panjang sisi yang sudah diketahui. Ini CF 5, kemudian CE-nya 6, EB 8, lalu DB adalah 12 ya. Oke. Dan satu lagi panjangnya CB. Panjang CB ini adalah 6 ditambah 8. Berapa? 14 ya. Oke. Sekarang kita hitung satu persatu ya. Ini 6 bersesuaian dengan 8 dan 14. Lalu 5 nanti akan bersesuaian dengan ED dan CA. Nah, FE akan bersesuaian dengan panjangnya DB dan AB. Kita tuliskan begini ya. CF dibanding dengan ED itu akan sama dengan CE dibanding dengan EB. Sehingga CF-nya 5 dibanding dengan ED-nya belum diketahui, sama dengan CE-nya 6 dibanding dengan EB-nya 8. Jadi panjang ED bisa dicari dengan mengalihkan silang ya. 8 dikali 5 lalu dibagi 6 sama dengan 8 dikali 5 adalah 40 per 6, atau kalau disederhanakan menjadi
20/3 cm. Ini panjangnya ED. Kita tulis di sini 20/3. Kalau mau dijadikan pecahan campuran boleh ya. Ini menjadi 6 2/3 cm. Sama saja ya. 6 2/3 cm. Sekarang kita akan mencari panjangnya FE. Di sini sudah ada DB 12 ya. Oke, kita tulis CE dibanding ini ya, CE dibanding dengan EB itu haruslah sama dengan FE dibanding DB. FE DB. CE-nya 6, EB-nya 8, FE-nya belum diketahui, DB-nya 12. Sehingga FE sama dengan, kali silang ya, 6 kali 12/8 sama dengan, ini kalau disederhanakan 12 dan 8 sama-sama dibagi 4, di sini 3, di sini 2. Lalu 6 dibagi 2, 3. Tinggal 3 dikali 3, 9 cm. Itu panjangnya FE. Kita tulis di sini FE 9. Lalu sekarang kita bisa mencari panjangnya CA ini ya. Kita bandingkan dengan CF. CB dengan CE. Oke, kita tuliskan. Oke, untuk mencari CA kita gunakan yang ini saja ya. CF dibanding dengan CA itu haruslah sama dengan CE dibanding CB. CE banding CB. CF-nya 5, CA-nya memang belum diketahui, sama dengan CE-nya 6, CB-nya adalah 14. Sehingga nilai CA sama dengan kali silang ya, 5 dikali 14 dibagi 6. Sama dengan ini disederhanakan dibagi 2 menjadi 7 dan 3. 5 dikali 7 adalah 35/3 atau sama dengan 11 2/3 cm. Kita pindahkan di sini 11 2/3 cm panjangnya CA. Terakhir yang belum ketemu panjangnya AB. Kita hitung ya. Kita gunakan saja perbandingan ini ya. EB banding CB itu nanti harus sama dengan DB banding AB. Oke, EB-nya 8, CB-nya 14, sama dengan DB-nya 12, AB-nya memang belum diketahui. Sehingga nilai AB sama dengan kita kali silang. 14 dikali 12 dibagi 8. Ini disederhanakan dibagi 4 ya. Di sini 3, di sini 2. Lalu 14 dibagi 2, 7. Berarti 7 dikali 3, 21 cm. Panjang AB adalah 21 cm. Oke, semua sisinya sudah kita temukan. Berarti kita bisa beralih ke gambar nomor 3. Nah, gambar nomor 3 ini seperti ini gambarnya. Nanti akan ada dua segitiga yang sebangun atau sepasang segitiga yang sebangun. Segitiga apa saja? Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia ya. Yang pertama segitiga CAB, ini CAB akan sebangun dengan segitiga DEB. DEB, di mana besar sudut C nanti akan bersesuaian dengan besar sudut D. Ini C-nya di sini, D-nya di sini. Lalu besar sudut B berhimpit ya. Jadi besar sudut B sama juga dengan besar sudut B yang ini karena berhimpit. Sehingga itu akan kita jadikan sebagai pembuktian. Kita tuliskan begini, segitiga CAB sebangun dengan segitiga DEB. Ini ya, CAB DEB. Pembuktiannya, besar sudut C sama dengan besar sudut D. Besar sudut C sama dengan besar sudut D. Karena ada tanda sama besarnya ya. Karena ada tanda. Memang di soalnya ada tanda sama besarnya. Lalu besar sudut B pada segitiga CAB itu sama dengan besar sudut B pada segitiga
ini DEB. Alasannya karena kedua sudut itu di gambar semulanya adalah berhimpit. Nah, karena sudah ada dua besar sudut yang bersesuaian terbukti sama besarnya, maka bisa dibuktikan bahwa segitiga CAB ini benar sebangun dengan segitiga DEB. Oke, sekarang kita hanya perlu menghitung nilai sisi-sisi yang belum diketahui. Untuk menghitung sisi yang belum diketahui, kita tuliskan dulu panjang sisi yang sudah ada. Di sini panjang CA adalah 14, kemudian panjang AB adalah 4 ditambah 12 ya, jadinya 16. Lalu panjang EB adalah 8, di sini 8. Nah, sehingga kita akan menghitung panjangnya DE, DB, dan CB. Oke. Kalau adik-adik masih ingat rumus transformasi yang dilatasi, sebenarnya di sini kita bisa menggunakan rumus itu ya, di mana terlihat AB awalnya adalah 16, lalu diperkecil menjadi EB yang hanya 8. 16 menjadi 8 itu dikali setengah. Jadi faktor pengalinya adalah setengah. Faktornya setengah. Sehingga panjang CA adalah 14, juga kita kalikan setengah, nanti menjadi panjangnya DE. 14 dikali setengah adalah 7. Langsung gitu, malah cepet ya. Lalu terakhir panjang CB dengan panjang DB, berarti kita harus mencari satu informasi lagi di sini. Nah, di sini terlihat panjangnya DB ternyata 12. Kita pindahkan di sini. Oke, sehingga dari DB menjadi CB itu diperbesar ya. Kalau tadi dari yang besar diperkecil dengan faktor setengah, berarti kalau dari yang kecil ke yang besar dikalikan 2 saja. 12 dikali 2 adalah 24. Atau kalau dibaca terbalik ya, 24 dikali setengah hasilnya 12. Berarti benar. Nah, oke, demikian pembahasan kita kali ini. Selamat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.